Keinginan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk merubah sistem pemilihan umum yang berlaku sekarang, proporsional terbuka, dan digantikan dengan sistem pemilihan umum proporsional tertutup, adalah satu bentuk membatasi hak-hak rakyat untuk memilih wakil-wakilnya secara langsung, sekaligus bentuk-bentuk daripada upaya menghidupkan kembali oligarki politik dan politik dinasti yang sudah basi dan busuk dalam global politik. Sebelum kita lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Baiklah sahabat M2TV, kali ini kami akan mengulas tentang ketika PDIP ingin merubah sistem pemilu. Tanggal 10 Januari tahun 2022 ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan merayakan ulang tahun emas yang ke-50. Angka 50 dalam usia manusia adalah satu fase di mana ketika seseorang dikatakan berhasil, maka dia sedang sampai pada puncak kesuksesannya. Dalam saat-saat ini, dia akan hidup lebih tenang, karena setidak-tidaknya dia memiliki satu pandangan hidup yang jelas. Dia memiliki satu pegangan hidup yang jelas. Dia memiliki satu tujuan hidup yang jelas. Dan dia memiliki satu jaminan hidup yang jelas. Dalam usia 50, orang lebih memilih untuk mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang lebih keras di luar sana, hidup berbahagia dengan keluarga, lalu memperbanyak ibadah kepada Tuhannya. Tetapi dalam usia 50, ketika seseorang belum sukses, adalah satu tragedi sekaligus awal daripada cobaan-cobaan yang akan selalu dan selalu dia hadapi. Dalam usia 50, ketika seseorang sedang mencari-cari pekerjaan, adalah sesuatu yang sangat sulit. Dalam usia 50, ketika seseorang belum memiliki tempat tinggal yang jelas, dia akan hidup berpindah-pindah, ngontrak sana, ngontrak sini. Itulah dilematika daripada kehidupan. Hal ini pun sedang kita gambarkan dan terjadi di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketika memasuki usia yang ke-50, mereka masih ragu dengan sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang berlaku sekarang, dan mereka sedang berusaha untuk menguji materi Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum yang mengatur sistem pemilihan umum, menggantikan sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang berlaku sekarang, di mana rakyat dapat memilih secara langsung tokoh-tokoh terbaik, figur-figur terbaik di daerahnya untuk duduk mewakilinya di kursi DPR, DPRD, dan DPD. Lalu ketika digantikan dengan sistem proporsional tertutup, di mana rakyat hanya diberikan kesempatan untuk memilih tanda gambar partai politik, lalu nanti ketua partai politik atau elit-elit partai politik yang akan menentukan siapa figur ataupun tokoh yang akan mewakili suara rakyat duduk sebagai anggota legislatif di DPR, DPRD maupun DPD. Ini adalah satu bentuk upaya-upaya untuk merampas hak rakyat
memilih wakil-wakilnya secara langsung. Satu bentuk upaya untuk membatasi hak-hak rakyat untuk memilih wakil-wakilnya secara langsung, sekaligus satu upaya untuk membangkitkan kembali, menghidupkan kembali oligarki politik dan dinasti politik yang sebetulnya sudah di bumi hanguskan ketika bangsa ini memasuki fase reformasi tahun 1998. Mengapa PDIP harus balik ke belakang lagi? Ketika kita mendengarkan penjelasan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengapa sampai mereka begitu berkeinginan untuk menggantikan sistem pemilihan umum proporsional terbuka dengan sistem pemilihan umum proporsional tertutup? PDIP beralasan bahwa berdasarkan satu kajian yang telah dilakukan oleh PDIP, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka sekarang telah banyak menghambur-hamburkan uang negara. Pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka sekarang telah menciptakan pemilu yang didominasi oleh money politik secara masif di daerah-daerah. Dan pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka sekarang telah banyak melahirkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak berkompeten dan tidak memiliki visi yang jelas untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, untuk mempertahankan ideologi kebangsaan. Inilah alasan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jika kita mengamati alasan ini, cukup masuk di akal. Tetapi pertanyaan kita, apakah dengan pemberlakuan pemilihan umum dengan sistem proporsional tertutup, di mana nanti partai-partai politik atau ketua-ketua partai politik, elit-elit partai politik yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa figur-figur yang akan mengisi kursi DPR, DPRD, tidak akan terjadi money politik? Satu hal yang mungkin harus kita sampaikan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ketika terbesit dalam pemikiran kita atau kita berkeinginan untuk menggantikan satu sistem pemilihan umum, jangan sampai keinginan kita itu berimbas pada mengurangi hak-hak rakyat, berimbas kepada membatasi hak-hak rakyat, atau berimbas pada merampas hak-hak rakyat untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR, DPRD, dan DPD. Ingat, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kedaulatan bukan milik ketua-ketua partai politik. Kedaulatan itu bukan milik partai politik. Oleh karena kedaulatan itu ada di tangan rakyat, maka rakyatnya yang harus memilih secara langsung perwakilannya yang akan duduk di DPR, DPRD, dan DPD. Rakyat yang akan memilih secara langsung, rakyat yang akan memberikan mandatnya kepada figur-figur yang cocok untuk memimpin bangsa ini atau untuk memimpin daerahnya, untuk merubah sistem pemilihan umum, tidak dengan membatasi hak-hak rakyat. Tetapi yang sangat perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menciptakan satu regulasi yang mengikat terhadap partai-partai politik, supaya tidak merekrut para cukong yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR atau anggota DPRD. Di dalam undang-undang partai harus diletakkan secara jelas bahwa seseorang yang akan menjadi anggota atau calon DPR atau DPRD
harus memenuhi syarat tertentu. Dan syarat ini terikat dengan undang-undang pemilu, sehingga ada relevansinya menjadi satu basic penilaian pada KPU sebelum menetapkan seseorang sebagai calon DPR atau DPRD. Partai politik harus diberikan satu kewajiban yang jelas sebagai partai untuk memberikan pendidikan politik serta pembekalan terhadap kader-kadernya supaya siap untuk menjadi anggota DPR atau DPRD. Jangan ketika sudah dekat mau pemilihan umum, baru partai-partai politik merekrut orang-orang yang memiliki modal. Orang-orang yang memiliki modal besar, para cukong yang sangat mudah mempengaruhi suara masyarakat. Sehingga hasil pemilihan umum itu yang akan duduk pada kursi DPR, DPRD adalah mereka-mereka yang memiliki modal. Mereka-mereka yang gampang membeli suara rakyat. Inilah fenomena persoalan besar dan terjadi di mana-mana negara berkembang. Negara-negara yang baru menjalankan sistem pemilihan demokrasi langsung.